Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, seperti biasa, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa, bisa bersua kembali dalam kajian kita, kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, pada kesempatan kita yang lalu telah kita bahas mengenai macam-macam mandi yang disunahkan. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas pembahasan baru, yaitu mengenai al-mashu alal khuffaini, mengusap dua muza atau dua sepatu sebagai ganti daripada membasuh dua kaki dalam wudu. Memang masalah al-mashu al-khuffaini atau mengusap muza atau sepatu sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki ini memang kalau kita di Indonesia memang tidak pernah kita lakukan dan tidak pernah kita praktekkan. Tapi yang sering mempraktekkannya adalah mereka yang hidup di daerah yang sangat dingin sekali. Misalnya yang hidup di daerah Arab sini, di daerah Suria atau di daerah Lebanon, atau di Madinah Munawwarah atau di Hadramaut sendiri, kalau musim dingin itu sampai derajat dingin itu sampai di bawah 0 derajat. Jadi orang itu sangat enggan sekali kalau mencopot kaos kaki atau muzahnya. Sehingga karena mencopot muzah atau mencopot sepatu, mencopot kaos kaki yang terbuat dari kulit itu masyaqqah, maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbolehkan sahabatnya untuk mengusap muzah atau mengusap sepatu sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki. Ya kalau bayangkan kalau misalnya kita misalnya hidup pada musim dingin di daerah dingin di Arab sini, kadang-kadang dinginnya itu sampai 2 di bawah derajat, di bawah 0 derajat Celcius, maka jangankan mandi, menyentuh air saja sudah enggan. Nah, apalagi kaki ini kan bagian yang paling rawan, paling vital. Kalau kena dingin itu paling terasa kaki, telapak kaki. Maka agama Islam mempermudah bagi pemeluknya untuk melakukan segala bentuk kegiatan ibadah. Maka dari sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbolehkan para sahabatnya dan beliau bahkan mempraktekkannya sendiri mengusap muza sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki. Muza itu apa sih? Muza itu ya sepatu itu ya. Atau semacam kaos kaki tetapi terbuat dari kulit yang kuat yang bisa menahan rasa dingin. Ya, kalau di Indonesia jarang kita temukan. Atau sepatu bot yang panjang itu yang bisa menahan rasa dingin. Itu muza biasanya dipakai orang ketika bepergian ya, menempuh perjalanan jauh dengan naik onta atau naik kuda pada zaman dulu. Maka muza ini adalah keperluan yang sangat daruri atau termasuk kebutuhan primer seseorang yang hidup di daerah Arab sini pada musim dingin untuk mempunyai muza agar bisa menghangatkan tubuhnya. Maka kalau kita memang sebagai santri yang hidup di Indonesia, jarang bisa kita tasawurkan atau kita bayangkan bagaimana sih caranya mengusap muza itu bagaimana. Tapi kalau orang yang hidup di Arab sini ya sudah terbiasa mereka memakai muza, maka
mengusap muza atau hukum dan cara-cara mengusap muza atau mengusap sepatu ini ya sering mereka praktekkan dan memang mereka doruri atau suatu kebutuhan mereka harus mengetahui hukum daripada mengusap dan cara-cara mengusap muza kalau mereka tidak mau membasuh kedua kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap kedua muza atau kedua sepatu jaizun itu diperbolehkan bisalasati syara'ita dengan ketentuan harus ada 3 syarat. Ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit thahara. Hendaknya orang tersebut memakai kedua muza setelah sempurna bersucinya. Wa ayyakuna satiraini limahallil husli minal qadamaini. Dan hendaknya kedua muza atau kedua sepatu menutupi bagian yang wajib dibasuh dalam wudu, yaitu menutupi telapak kaki beserta kedua mata kaki. Wa ayyakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihima. Dan hendaknya kedua muza tersebut adalah kuat bisa dipakai untuk bolak-balik untuk memenuhi kebutuhan. Jadi muza tersebut dipakai untuk mondar-mandir untuk memenuhi kebutuhan orang yang memakainya. 3 syarat ini adalah syarat diperbolehkannya memakai muza dan mengusapnya sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki. Mengusap muza diperbolehkan sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki pada saat wudu. Dalilnya adalah sangat banyak sekali. Di sana banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwasanya mengusap muza ini hukumnya adalah diperbolehkan. Salah satu hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah bin Jabir al-Bujali. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi." Yang artinya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau kencing, terus wudu, terus mengusap kedua muza beliau. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya saya telah meriwayatkan hadis mengenai diperbolehkannya mengusap muza ini dari 70 orang sahabat. Semuanya saya meriwayatkan hadis dari mereka semuanya bahwasanya mengusap muza hukumnya adalah diperbolehkan. Juga Imam Nawawi telah menukil ijma atau kesepakatan para ulama bahwasanya mengusap muza atau kedua sepatu hukumnya adalah boleh sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki pada wudu, baik untuk laki-laki atau perempuan, baik untuk besar atau kecil, baik untuk orang yang bepergian atau orang yang tidak bepergian, baik bagi orang yang sembuh, sehat walafiat, atau bagi orang yang lumpuh, semuanya diperbolehkan untuk mengusap kedua sepatu atau kedua muza sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki dalam ibadah wudu. Di sana ada beberapa golongan yang mengingkari diperbolehkannya mengusap muza, termasuk golongan Rawafid dan golongan Khawarij. Tapi khilaf mereka tidak diperhitungkan dalam masalah ini karena
saking banyaknya dalil yang memperbolehkan untuk mengusap muza sebagaimana yang dinukil oleh Imam Hasan Al-Basri. Cuma dalam hal ini ulama ahli sunnah berbeda pendapat mengenai mana yang afdol. Apakah yang afdol membasuh kedua telapak kaki atau mengusap muza saja? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ahli sunnah. Untuk ulama Syafi'iyah, mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya membasuh kedua telapak kaki lebih afdol daripada mengusap kedua sepatu atau kedua muza. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Khattab dan putra beliau Abdullah bin Umar, juga diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhum. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengusap kedua muza atau kedua sepatu itu lebih afdol, dan pendapat ini dinukil dari Sya'bi, seorang alim dari kalangan tabi'in, juga Hammad. Dan di sana juga ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sama. Antara mengusap muza dan membasuh telapak kaki, hukumnya adalah sama. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan dan dipilih oleh Imam Ibnu Mundir dan ulama-ulama yang lainnya. Ala kulli halin, mengusap muza atau kedua sepatu hukumnya adalah boleh, tapi harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Imam Abi Suja di sini menyebutkan 3 syarat. 3 syarat. Cuma untuk para syuruh, ulama-ulama yang mensyarahi kitab Abi Suja, mereka menyebutkan beberapa syarat lagi yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja sebagai penyempurna atas faedah yang dikemukakan oleh Imam Abi Suja. Syarat yang pertama adalah ayyal basa al-khuffaini jami'an ala taharatin kamilah. Hendaknya orang yang ingin mengusap muza sebagai ganti daripada membasuh telapak kaki, hendaknya mereka memakai muza ketika mereka sudah sempurna sesucinya. Jadi kalau tohara mereka sudah sempurna, maka baru mereka boleh memakai muza dan mengusapnya nanti kalau dia menginginkan wudhu. Jadi kalau dia sudah tidak punya hadas besar dan tidak punya hadas kecil, baru dia diperbolehkan untuk memakai 2 sepatu atau 2 muza. Nah, kalau misalnya sesucinya atau toharonya belum sempurna, maka tidak boleh dia memakai kedua muza terus mengusapnya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya saya mau wudhu, sudah selesai wudhu, ketika saya membasuh kaki kanan, saya basuh kaki kanan saya, kemudian saya masukkan muza saya untuk yang kaki yang kanan. Kemudian saya basuh kaki kiri, terus saya masukkan muza untuk kaki kiri. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena saya telah memasukkan muza atau sepatu untuk kaki kanan sebelum saya menyempurnakan wudhu saya. Karena kaki kiri saya belum saya basuh. Jadi caranya bagaimana? Mandi kalau punya jinabat, mandi secara sempurna, kemudian wudhu secara sempurna. Kalau sudah selesai wudhu baru memakai muza. Nanti kalau datang hadas setelah memakai muza, terus pengen wudhu lagi, ketika wudhu yang kedua ini dia boleh mengusap muza sebagai ganti daripada mencuci atau membasuh kedua telapak kaki. Ini adalah syarat yang pertama. Hendaknya orang tersebut memakai muza setelah sempurna toharohnya atau sesucinya. Syarat yang kedua adalah hendaknya muza atau sepatu yang dia pakai adalah sepatu yang layak untuk diusap. Jadi tidak semua sepatu dan tidak semua muza, tapi yang boleh untuk
yang boleh untuk mengusap, sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang layak, yang memenuhi kriteria tertentu sehingga boleh untuk diusap. Tidak semua sepatu, tapi sepatu-sepatu atau muza-muza yang menetapi atau mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, ayyastura al-khuffu jami'a mahallil ghusli minar rijlaini. Hendaknya muza tersebut atau sepatu tersebut menutupi semua bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudu. Jadi sepatu tersebut atau muza tersebut menutupi semua bagian yang wajib dibasuh ketika wudu. Jadi harus lebih tinggi daripada mata kaki. Kalau misalnya sepatunya atau muzanya itu rendah, pendek, tidak menutup mata kaki, maka muza tersebut atau sepatu tersebut tidak boleh untuk diusap sebagai ganti daripada membasuh telapak kaki. Jadi sepatu tersebut harus panjang. Seperti sepatu tentara, ya, panjang terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Atau seperti muza-muza yang ada di Arab sini, semuanya panjang menutupi kedua mata kaki. Kebanyakan muza-muza di sini itu sudah sampai di atas setengah betis, maka boleh untuk diusap sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki. Syarat berikutnya, dan harus menutup, harus menutup. Dikecualikan kalau misalnya sepatu tersebut menutup sampai kedua mata kaki tapi sobek. Kalau sobek maka tidak boleh dipakai. Karena syaratnya adalah harus menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh ketika membasuh kedua telapak kaki dalam wudu. Nah, kalau muzanya itu sobek sehingga kelihatan bagian yang wajib dibasuh tersebut, maka tidak sah kita mengusap muza tersebut. Ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat Imam Syafi'i pada qaul jadid. Tapi pada beliau Imam Syafi'i punya pendapat dalam qaul qadim. Beliau mengatakan bahwasanya muza yang sobek atau sepatu yang sobek itu selagi sobeknya itu sedikit tidak apa-apa. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i di qaul qadim, tapi qaul yang mu'tamad, pendapat yang harus dipakai untuk orang yang berpegang kepada madhab Syafi'i adalah qaul jadid, yaitu bahwasanya kalau muza atau sepatu tersebut sobek dan kelihatan bagian yang wajib dibasuh itu kelihatan, maka muza tersebut sudah tidak layak lagi untuk diusap. Syarat yang kedua untuk muza atau sepatu yang layak adalah hendaknya muza tersebut itu muza yang kuat. Bukan muza yang tidak kuat. Harus muza yang kuat. Sekiranya kalau kita pakai muza tersebut untuk mondar-mandir, untuk memenuhi kebutuhan kita, kalau kita perlukan itu tidak cepat sobek. Nah, jadi harus kuat. Harus kuat. Kalau misalnya muza tersebut terbuat dari seperti kaos kaki terbuat dari kain. Nah, kalau kain kan dipakai tanpa ada alas sandal atau alas sepatu dipakai begitu saja kan cepat sobek. Maka tidak boleh untuk kita usap. Jadi muzanya itu harus benar-benar kuat. Harus benar-benar kuat. Yang ketiga, muza atau sepatu yang layak untuk diusap adalah sepatu tersebut bisa menahan masuknya air ke dalam kaki. Jadi sepatu tersebut benar-benar sepatu yang kuat. Dikecualikan kalau sepatu yang terbuat dari kain. Kalau misalnya kita masukkan air ke dalam sepatu tersebut, maka akan tembus keluar airnya. Maka sepatu atau muza seperti ini tidak boleh untuk kita usap. Paling tidak sepatu tersebut terbuat dari kulit, atau terbuat dari imitasi, atau terbuat dari plastik yang kuat, sehingga bisa menahan air kalau kita
masuki air tidak keluar kecuali dari tempat jahitan. Kalau keluar dari tempat jahitan tidak apa-apa. Tapi kalau terbuat dari kulit atau terbuat dari kain, terbuat dari kain ya, seperti sepatu terbuat dari kain atau seperti kaos kaki, maka tidak boleh untuk kita usap seperti kita mengusap muza. Karena kaos kaki yang terbuat atau sepatu yang terbuat dari kain ini tidak memenuhi syarat sebuah muza yang boleh diusap. Yaitu harus bisa menahan masuknya air. Syarat yang keempat adalah muza atau khuf tersebut haruslah khuf yang suci. Kalau misalnya khuf tersebut adalah khuf yang najis, bahannya itu terbuat dari kulit babi atau kulit anjing, maka tidak boleh untuk kita usap. Karena muza tersebut asli adalah terbuat dari barang yang najis. Begitu juga kalau misalnya sepatunya itu ada najisnya di bawahnya, sebelum kita usap maka harus kita bersihkan dahulu dari najis tersebut. Karena selagi ada najisnya, maka tidak boleh untuk kita usap sebagai ganti daripada mencuci dan membasuh kedua telapak kaki. Ini adalah syarat yang keempat. Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi oleh muza. Ini muza yang bisa untuk diusap dan layak untuk diusap. Plus ditambah dengan syarat yang pertama tadi, yaitu kita memakai muza ketika toharo kita sudah sempurna. Selagi toharonya belum sempurna, maka tidak boleh kita memakai muza terus kita usap. Kemudian setelah ini kalau diperbolehkan kita untuk mengusap muza sebagai ganti daripada mencuci dan membasuh kedua telapak kaki, diperbolehkannya itu berapa lama? Ini yang akan diterangkan oleh Imam Abi Suja. Beliau mengatakan, wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayyamin wa layalihinna. Diperbolehkan untuk mengusap muza atau mengusap sepatu tadi itu selama 1 hari 1 malam atau 24 jam bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak bepergian. Bagi orang yang bepergian, boleh diperbolehkan bagi mereka untuk mengusap muza sebagai ganti daripada membasuh dan mencuci kedua telapak kaki selama 3 hari 3 malam. Sekitar 72 jam. Ya, karena memang orang yang bepergian itu masyaqqah atau repot, sehingga dia lebih dikasih keluasan dalam mengusap muza. Dalil daripada hal ini adalah hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri salasata ayyamin wa layalihinna walil muqimi yawman wa laylatan idza tatahhara wa labisa khuffaihi ayyamsaha alaihima. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan bagi orang yang bepergian untuk mengusap muza selama 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang tidak bepergian diperbolehkan 1 hari 1 malam saja. Lah cuma yang harus digarisbawahi di sini adalah yang dimaksud dengan musafir, orang yang bepergian, yang boleh mengusap dalam jangka waktu 3 hari 3 malam ini kalau memang perjalanan yang ditempuh oleh orang yang bepergian tersebut adalah perjalanan yang sudah mencapai jarak yang boleh diperbolehkannya melakukan sholat qashar. Kalau jarak yang ditempuh itu jarak yang jauh, yang sudah diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat, maka dia sudah mendapatkan rukhsah atau kewenangan untuk mengusap muza selama 3 hari 3 malam. Ya, sekitar 83 km gitu. Terus disyaratkan lagi, hendaknya bepergian tersebut adalah niatnya adalah untuk suatu ketaatan atau suatu yang mubah.
Kalau tujuan daripada bepergiannya itu adalah suatu kemaksiatan, misalnya bepergian tujuannya adalah untuk mencuri, naudzubillah, atau untuk berzina, naudzubillah, atau untuk hal-hal yang lainnya yang dilarang oleh agama, maka orang tersebut tidak boleh mengusap muza lebih daripada 1 hari 1 malam. Jadi diperbolehkannya seorang yang bepergian atau musafir mengusap muza selama 3 hari 3 malam itu kalau memang jarak yang ditempuh adalah jarak yang jauh, jaraknya sholat qashar. Yang kedua, tujuan daripada bepergiannya itu adalah tujuan tidak untuk maksiat, baik sekedar untuk mubah saja atau sunnah, yang penting tidak maksiat. Kalau tujuannya adalah tujuan maksiat, maka dia cuma bisa mengusap untuk 1 hari 1 malam saja. Nah, kalau kita katakan bahwasanya waktunya adalah 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim, atau 3 hari 3 malam untuk orang yang bepergian. Nah, waktu ini dihitung dari kapan? Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Beliau mengatakan, wabtida'ul muddati min hini yahdutsu ba'da lubsil khuffaini. Permulaan masa yang dihitung ini adalah dihitung dari ketika dia hadas setelah dia memakai 2 muza atau 2 sepatu. Jadi dihitung dari hadas. Kalau misalnya ketika bangun pagi dia wudu untuk sholat subuh misalnya. Kemudian setelah sholat subuh dia pakai muzanya. Kemudian setelah itu ke jam 7 dia baru kentut. Batal wudunya. Lah, maka 3 hari 3 malam itu dihitung dari jam 7 tadi. Dihitung dari pertama kali hadas ketika dia selesai memakai 2 muza atau 2 khuf tadi. Ini adalah yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Dan ini adalah yang mu'tamad untuk mutaakhirin Syafi'iyah. Jadi waktu 3 hari 3 malam atau waktu hari 1 malam itu dimulai dihitung dari kapan? Dari hadas yang pertama ketika dia selesai memakai muza. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalnya dia bangun subuh terus wudu secara sempurna, sholat subuh, setelah sholat subuh terus pakai muza, lah terus jam 7 kentut. Nah, maka dihitung dari jam 7 tadi. Kentut terus wudu lagi jam 7 itu, maka dari jam 7 inilah dihitung 24 jam atau 72 jam. Itu. Nah, Imam Nawawi menukil pendapatnya Imam Ibnu Munzir dan Imam Abi Thawr bahwasanya waktu ini dimulai dari memakai muza. Jadi dihitungnya waktu 3 hari 3 malam 72 jam atau 1 hari 1 malam 24 jam itu dihitung dari ketika memakai muza. Kalau misalnya dia wudu subuh itu setelah subuh dia wudu masuk atau manjing waktu subuh dia wudu terus salat subuh. Terus setelah salat subuh jam 6 dia pakai muzanya, maka jam 6 itulah mulainya waktu 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam. Ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Munzir dan Imam Abi Thawr, yang mana pendapat ini dikuatkan dan dipilih oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu'. Karena pendapat ini adalah pendapat yang sesuai dengan zahir hadis yang ada dalam masalah ini. Tapi ala kulli halin yang mu'tamad adalah masa 3 hari 3 malam dan masa 1 hari 1 malam itu dihitung dari hadas setelah memakai muza. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan, fa in masaha fis safari thumma aqama aw masaha fil hadari thumma safara atamma masha muqim. Kalau orang tersebut bepergian terus mengusap muza atau sepatu. Kemudian dia sampai pada tempat tujuannya dan mukim atau sampai pada daerah asalnya terus mukim.
maka dia tidak boleh menyempurnakan masa untuk orang yang bepergian, tapi harus menyempurnakan masa untuk orang mukim. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang yang mengusap muza ketika dia berada di rumah, kemudian dia bepergian dengan memakai muza tersebut, maka dia tidak boleh mengusap untuk 3 hari 3 malam, tapi dia bisanya cukup untuk mengusap 1 hari 1 malam saja, karena ketika dia mulai memakai muza itu dia tidak orang yang bepergian. Nah, jadi kalau misalnya saya ulangi lagi, kalau orang tersebut memakai muza ketika dia dalam keadaan bepergian, kalau sampai di rumahnya atau sudah sampai di tempat tujuannya, maka dia tidak boleh menyempurnakan waktu 72 jam, tidak boleh. Tapi dia menyempurnakan waktu 1 hari 1 malam. Lah, kalau memang perjalanan yang dia ambil itu sudah memakan lebih dari 24 jam, kemudian dia sampai di tempat tujuannya, maka dengan cuma sekedar sampai di tujuan, maka habislah waktu dia untuk mengusap muza. Karena waktu perjalanannya sudah lebih dari 1 hari 1 malam. Misalnya saya jalan pakai sepeda motor, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, suatu misal. Nah, ketika perjalanan mulai saya mengusap muza itu ketika saya di Jakarta Masian, saya sudah usap muza. Lah, nyampe di rumah di Surabaya itu 2 hari sesudahnya. Lah, ketika nyampe di rumah sudah habislah waktu untuk mengusap muza, karena perjalanan yang saya lakukan sudah memakan waktu lebih dari 1 hari 1 malam. Tapi misalnya kalau dalam perjalanan itu saya mengusap pada hari Kamis, hari ini misalnya, saya berangkat dari Jakarta misalnya jam 10 pagi, jam 10 pagi. Terus sekarang saya kan dalam perjalanan, saya naik pesawat nyampe di rumah di Surabaya jam 10 malam. Lah, maka saya masih mempunyai waktu untuk sampai habis mengucap muza adalah sampai jam 10 pagi hari Jumat. Hari Jumatnya. Karena apa? Karena perjalanan saya tempuh belum mencapai 24 jam. Belum sampai 24 jam. Terus cara untuk mengusap muza ini bagaimana? Nah, cara untuk mengusap muza ini adalah yang diusap adalah bagian yang atas, bukan bagian yang bawah. Bukan bagian bawah, tapi bagian atas. Mengusapnya bagaimana? Ya diusap dengan tangan begitu saja. Tangannya dikasih air atau dibasahi dengan air terus diusap begitu saja. Tapi yang afdol adalah diusap dengan cara tangan kanan. Kalau kita memulai mengusap muza untuk kaki kanan, maka tangan kanan, kaki kanan, jari jemari kita, tangan kanan ini kita taruh di pucuk sepatu kaki kanan. Terus jari jemari tangan kiri kita taruh di pangkal telapak kaki yang bawah. Tangan kanan kita tarik ke atas dan tangan yang kiri ini kita tarik sampai ke pucuknya sepatu. Ini adalah cara yang afdol. Tapi kalau cara yang biasa juga boleh, yang penting diusap begitu saja boleh. Yang penting muzanya adalah muza yang suci, tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya maka harus dicuci terlebih dahulu seperti yang saya katakan tadi. Imam Ali sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ali, beliau mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Seandainya agama itu adalah bisa kita buat dengan akal kita sendiri, maka seyogianya bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap dan dibersihkan daripada bagian atas sepatu. Tapi yang karena agama itu bukan bisa kita akal-akali dengan akal kita, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, maka yang harus diusap adalah bagian atas sepatu, bukan bagian bawah sepatu. Meskipun bagian bawah itu adalah yang paling berhak untuk diusap, karena bagian bawah adalah yang bertemu dengan najis dan bertemu dengan kotoran. Nah,
Kemudian setelah itu Imam Abi Suja mengatakan wa yabtulul mashu bi salasati asya bi khal'ihima wa inqidha'il muddah wa ma yujibul husla. Di sana ada hal-hal yang membatalkan mengusap muzah. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan 3 hal yang bisa membatalkan usapan untuk muzah. Kalau terjadi salah satu dari 3 hal ini, maka habislah waktu untuk mengusap. Yang pertama adalah khal'ihima. Kalau muzah tersebut tercopot salah satunya atau keduanya, atau sobek ketika kita pakai, maka habislah waktu untuk mengusap muzah, harus diganti dengan muzah baru. Tapi kalau misalnya sepatu atau muzahnya itu dicopot sebelum 1 hari 1 malam. Atau sebelum 3 hari 3 malam untuk orang musafir. Apakah dia wajib untuk membasuh kakinya saja? Tidak perlu wudu baru. Atau dia harus wudu baru? Nah ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Yang rajih adalah kalau memang dia itu masih punya wudu dan dia mencopot muzahnya, maka nanti kalau dia ingin sholat, maka cukup dia membasuh kedua kakinya saja, tidak harus wudu baru lagi. Kalau memang dia masih punya wudu terus mencopot kedua muzahnya atau muzahnya sobek. Wa inqidha'il muddah, batal mengusap muzah ini kalau habis masanya. Kalau sudah berlangsung 1 hari 1 malam, maka sudah habis waktu untuk mengusap muzah. Harus wudu baru dan mengusap baru. Begitu juga kalau dia kena sesuatu yang mewajibkan mandi, seperti yang kita sebutkan kemarin. Misalnya dia yang mewajibkan mandi kemarin ada 6 hal. Yaitu keluarnya mani, atau bersetubuh, atau mati, atau kedatangan haid, atau kedatangan nifas. Maka kalau terjadi hal-hal tersebut, maka habislah waktu untuk mengusap muzah. Habislah waktu untuk mengusap muzah. Faslun fit tayammum wallahu a'lam. Lah habis dengan kajian mengenai masalah muzah ini atau masalah sepatu ini, maka kita akan mengkaji masalah yang sangat penting, yaitu mengenai masalah tayammum. Karena pembahasan mengenai tayammum itu pembahasan yang panjang, maka insyaallah akan kita kaji untuk pertemuan kita yang akan datang. Di sini sebelum kita menutup kajian kita, ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar kita, yaitu dari Mas Japrasanta yang bunyinya, tadi disebutkan kalau di negeri yang ada musim dingin boleh mengusap muzah. Pertanyaannya, kalau sampai junub apa boleh tayamum karena tidak mungkin mandi? Kalau dia hidup di tempat yang sangat dingin seperti di kutub atau di daerah Arab sini ketika waktu dingin, maka kalau junub maka wajib untuk mandi dan wajib untuk menghangatkan airnya. Tapi alhamdulillah untuk di sini sekarang, zaman sekarang ini, di setiap rumah di daerah Arab ini atau di daerah kutub itu pasti ada penghangat air. Pasti ada penghangat air. Kalau dia bisa untuk menghangatkan air, baik dengan dimasak terlebih dahulu atau dengan dibakar, maka dia wajib untuk melakukan hal tersebut meskipun waktu sholatnya sampai keluar. Tidak boleh tayamum kalau dia masih bisa untuk melakukannya, untuk mandi junub atau mandi besar dengan menghangatkan atau memanaskan air yang mau dia pakai untuk mandi. Kalau memang tidak bisa sama sekali, karena tidak ada alat untuk memanaskan air dan tidak kuat untuk mandi, sangat dinginnya, kalau mandi akan sakit atau akan kena penyakit, maka dia boleh untuk tayamum dan nantinya dia wajib untuk
mengqadha atau mengulangi sholat yang dia lakukan dengan tayamum tersebut, karena adanya udzur dengan barid ini adalah udhrun nadhir sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha. Nah, kiranya cukup sekian yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Mas Hanta ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana al-ilma wal amal wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.